Apa jadinya jika seorang pelatih berbakat dari Indonesia justru menjadi arsitek kejayaan bulu tangkis negara rival, China? Seorang pria bernama Tong Xinfu yang seharusnya bisa menjadi aset besar bagi bulu tangkis Indonesia, justru membawa Cina menjadi raksasa bulu tangkis dunia. Bagaimana kisahnya? Mengapa ia memilih meninggalkan Indonesia dan membangun kejayaan negeri tirai bambu? Inilah kisah penuh drama dan perjuangan dari seorang legenda di balik layar. Tong Xinfu lahir di Indonesia dan tumbuh sebagai seorang pecinta bulu tangkis. Meski bukan seorang atlet profesional, kecintaannya pada olahraga ini membawanya menjadi seorang pelatih yang luar biasa. Kemampuannya dalam membentuk pemain berbakat mulai dikenal di tanah air, terutama saat ia bekerja di pelatnas PBSI. Sebagai pelatih, Tong Xinfu terkenal dengan metodenya yang disiplin dan analitis. Ia tidak hanya melatih teknik, tetapi juga membangun mental juara pada anak didiknya. Beberapa pemain yang dilatihnya mulai menunjukkan hasil gemilang, dan namanya pun semakin dihormati di dunia bulu tangkis Indonesia. Namun, nasib berkata lain. Karir gemilangnya di Indonesia terhenti oleh satu masalah besar, kewarganegaraan. Karirnya dimulai dari pemain bulu tangkis. Dia sudah jago sejak di usia junior. Saat memasuki usia senior, dia memutuskan hijrah ke Cina untuk belajar. Rupanya keinginan untuk turun ke lapangan tetap membara. Kondisi politik Cina saat itu tak memungkinkan dia untuk tampil di turnamen internasional. Prestasinya pun mentok di Ganevo edisi 1963 dan 1966 sebagai juara tunggal putra. Namanya mulai meroket sejak pemerintahan Cina mulai terbuka. Oleh media Eropa, Tong dijuluki The Thing. Setelah pensiun, dia menjadi pelatih di Cina akhir 1979. Kemudian pada 1986 Tong diminta ke Indonesia untuk melatih Pelita Jaya milik Abu Rizal Bakri. Saat itu dia dikontrak $750 Amerika Serikat per bulan. Barulah Tong ditarik ke pelatnas Cipayung. Sejumlah pemain legendaris sukses di tangannya. Di antaranya Liam Swiking, Aicuk Sugiarto, dan Hastomo Arbi. Dia pula yang menelurkan generasi emas Alan Budi Kusuma, Ardi B. Wiranata, dan Haryanto Arbi. Tong pula yang mendampingi Alan saat meraih medali emas Olimpiade Barcelona 1992. Pemain terakhir Indonesia yang dipolesnya adalah Hendrawan yang kemudian menjadi juara dunia. Meskipun telah memberikan kontribusi besar bagi bulu tangkis Indonesia, Tong Xinfu menghadapi kendala besar dalam mendapatkan paspor Indonesia. Ia tetap dianggap sebagai warga negara asing meskipun telah lama mengabdi untuk PBSI. Permohonannya untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, ditolak berulang kali dan hal ini membuatnya kecewa. Padahal ia telah banyak membantu Indonesia dalam mencetak pemain-pemain top dunia. Keputusan yang sulit pun harus diambil. Di saat Indonesia menolaknya, Cina datang dengan tawaran besar. Pada tahun 1980-an, Cina mulai serius mengembangkan bulu tangkis mereka agar bisa menyaingi dominasi Indonesia. Federasi Bulu Tangkis Cina melihat potensi besar dalam diri Tong Xinfu dan menawarkan posisi pelatih di tim nasional mereka. Tanpa paspor Indonesia dan tanpa kepastian masa depan di tanah air, Tong Xinfu akhirnya menerima tawaran tersebut. Keputusan ini menjadi titik balik dalam sejarah bulu tangkis dunia. Di China, ia tidak hanya menjadi pelatih biasa. Tong Xinfu menjadi arsitek di balik lahirnya generasi emas bulu tangkis Cina. Beberapa pemain yang ia latih kemudian menjadi legenda, termasuk Lin Dan, salah satu pemain bulu tangkis terbaik sepanjang masa, peraih 2 medali emas Olimpiade. Di bawah asuhannya, Lin Dan tampil begitu gacor hingga merebut banyak gelar juara bergengsi. Di antaranya, Lin Dan berhasil merebut medali emas Olimpiade. Bahkan, pemain yang dijuluki Super Dan itu meraih medali emas sampai 2 kali, yakni pada 2008 dan 2012. Jiang Ning
Juara Olimpiade Ganda, Xie Xingfang, juara dunia yang menguasai sektor tunggal putri. Di bawah asuhan Tong Xinfu, Cina berkembang menjadi kekuatan dominan di dunia bulu tangkis, mengalahkan Indonesia di berbagai turnamen besar. Ironisnya, seorang pelatih asal Indonesia lah yang menjadi dalang di balik kejayaan mereka. Kepergian Tong Xinfu ke Cina menjadi pukulan bagi dunia bulu tangkis Indonesia. Beberapa mantan atlet dan pengamat olahraga mengungkapkan bahwa kehilangan sosoknya adalah sebuah kesalahan besar. Jika saja ia mendapatkan paspor Indonesia, mungkin cerita bulu tangkis dunia akan berbeda. Setelah bertahun-tahun di Cina, Tong Xinfu tetap dikenang sebagai salah satu pelatih terbaik sepanjang masa. Hingga kini, metodenya masih menjadi standar dalam melatih atlet-atlet bulu tangkis Cina dan dunia. Kisah Tong Xinfu adalah pelajaran bagi dunia olahraga, khususnya Indonesia. Bagaimana mungkin seorang legenda yang telah berkontribusi besar justru merasa lebih dihargai di negara lain? Bulu tangkis Indonesia tetap menjadi kekuatan besar. Tetapi kehilangan sosok seperti Tong Xinfu mengajarkan kita satu hal penting, menghargai talenta dalam negeri sebelum terlambat. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan Tong Xinfu untuk melatih Cina adalah sebuah pengkhianatan? Atau justru sebuah langkah yang memang harus ia ambil demi masa depannya?